Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Apakah keselamatan dalam kekristenan hanya diperoleh melalui pengampunan dosa dari Allah kepada manusia, dan khususnya dalam kaitannya pembenaran dalam imputasi Kristus? Pada video kali ini, pemaparan akan disampaikan oleh Pendeta David Tong. Selamat menyaksikan. Sebenarnya saya mau bahas satu hal, itu mengenai active obedience of Christ. Itu mengapa penting bagi orang reform. Nah, mengapa tidak ada keyakinan keselamatan dalam diri orang-orang Arminian? Ini saya mau bahas mengenai hal ini selanjutnya. Tapi bukan berarti bahwa mereka bukan orang yang diselamatkan, ya. Ketika mereka tidak yakin sekalipun, kita tidak mereka pasti masuk neraka karena kamu tidak yakin. Bukan itu, kan? Karena Kristus yang menyelamatkan. Keyakinan itu adalah suatu buah, ya. Kita mengerjakan teologi itu adalah bagian daripada semua sarana-sarana keselamatan ini. Oke, saya lompatkan dulu dengan Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat 4-6 ini menarik sekali, ya. Karena kan ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa orang itu tidak diselamatkan karena kehilangan keselamatan. Saya akan bicara mengenai hal itu, tapi tidak ada waktu. Oke, kita masuk ke sini saja. Nanti kalau ada waktu baru balik ke Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Kepastian keselamatan dan sekarang kaitannya dengan ketaatan aktif daripada Kristus. Mason pernah mengatakan satu kalimat. Saya coba terjemahkan ini, saudara, sebisa saya. Bila Kristus hanya membayar hukuman dosa bagi kita. Perhatikan ya, kalau Kristus hanya membayar hukuman dosa bagi kita dan tidak melakukan apapun lainnya. Slide-nya belum. Maaf. Ya, sebentar. Ya, ini sekali lagi Mason. Dia mengatakan bila Kristus hanya membayar hukuman dosa bagi kita dan tidak melakukan apapun lainnya, dalam keadaan yang terbaik kita hanya kembali kepada kondisi Adam. Ketika Allah meletakkan dia di bawah covenant kerja. Sebagai akibatnya, dia katakan, pencapaian hidup yang kekal akan bergantung kepada ketaatan sempurna kita kepada Allah. Nah, banyak teologi yang salah mengerti mengenai hal ini. Saudara harus melihat ya, ketika Yesus mati di kayu salib, itu yang penting itu bukan cuma kematian dia di kayu salib. Itu kalau dalam teologi itu khususnya teologi reform itu mengatakan itu adalah the passive obedience of Christ, ketaatan pasif dari Kristus. Dia menderita, dia mati, dia hanya disalibkan. Kalau kita hanya mementingkan hal itu saudara, itu tidak memberikan pada kita jaminan atas keselamatan. Kalau Kristus, sekali lagi saya bacakan Mason, bila Kristus hanya membayar hukuman dosa bagi kita dan tidak melakukan apapun lainnya, dalam keadaan yang terbaik kita hanya kembali pada kondisi Adam. Kristus dan itu hanya mengampuni dosa kita cuma dibawa kembali pada Adam. Kondisi Adam belum jatuh dalam dosa. Orang Arminian percaya ini. Orang Arminian, ya mereka percaya bahwa jadi mengapa ya mereka seringkali itu percaya bahwa Kristus mati bagi semua orang, tidak semua orang selamat. Mengapa? Karena Kristus mati bagi semua orang, hanya membawa orang itu kembali kepada kondisi Adam sebelum jatuh dalam dosa. Dan terbukti Adam sebelum jatuh dalam dosa pun akhirnya berdosa. Hanya mereka yang akan terus menjaga dan setia, ini dikatakan sini ya, sebagai akibatnya pencapaian hidup kekal akan bergantung pada ketaatan sempurna kita kepada Allah. Yaitu mereka akan berpikir demi Kristus hanya mengampuni dan membawa mereka kembali dalam posisi Adam sebelum jatuh dalam dosa. Setelah itu hidup kekal itu apa? Ya sudah, kalau itu mereka harus taat sampai sempurna. Nah, ini posisi daripada Arminian. Tapi kita harus mengerti satu hal yang kita dapatkan daripada Kristus, yang dicangkokkan kepada Kristus, dicangkokkan kepada kita itu bukan cuma ketaatan pasif penderitaannya dia saja, kematian tidak, tapi seumur hidup dia taat secara aktif. Itu penting. Nah, coba pelajari hal ini, soalnya kita coba lihat hal ini. Ada dua elemen dalam pembenaran. Nah, sekali orang salah mengerti mengenai hal ini. Ada dua elemen dalam pembenaran. Yang pertama secara negatif, pembenaran itu termasuk adalah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika Tuhan membenarkan kita, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu benar. Itu hanya satu elemen. Itu secara negatif mengampuni dosa-dosa kita. Coba kita buka Roma ya. Coba kita buka berapa ayat. Saya keluarkan semua aja. Roma pasal yang keempat. Coba kita buka Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ya, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah
bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma pasal 5 ayat 18. 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. So, ini bicara hanya mengenai satu hal, yaitu pengampunan akan dosa. So, pengampunan dosa saya tidak baca di sini. Soalnya kalau saya baca Efesus pasal 1 ayat ke-7, Kolose pasal 1 ayat ke-14, itu bicara mana kita beroleh atau memiliki penebusan ini. Nah, kita beroleh atau memiliki ini ekomen, soalnya itu suatu hal yang sudah auris, ya, ini auris yang sudah kita miliki. Ya. Tapi bukan hanya itu saja. Maaf, ini nggak perlu. Positif, secara positif, pembenaran itu memiliki aspek menyatakan atau menerima, saudara. Bukan cuma mengampuni, tapi menyatakan sesuatu. Nah, ini Arminian menyangkal elemen positif dari pembenaran. Mereka menerima elemen negatif, itu ya dalam Yesus ya, waktu mati di kayu salib, itu mengampuni dosa-dosanya. Tapi waktu ini elemen positif mereka tidak banyak bicarakan. Dan bagi saya ini sangat penting sekali ketika kita bicara mengenai nanti yaitu keselamatan kekal, hidup yang kekal, assurance of salvation, dan seterusnya. Arminian dalam menyangkal elemen positif dalam pembenaran ini, pembenaran itu hanya meletakkan manusia ke dalam posisi Adam sebelum jatuh dalam dosa saja. Tanpa, saudara, Adam, perhatikan saudara, ini penting. Dan kalau ada waktu kita bisa bicarakan mengenai hal ini, saudara. Adam dalam Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa itu belum mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Ya, nggak bisa, kita orang reform menolak hal itu. Adam kalau sudah mendapatkan hidup yang kekal, lalu dia jatuh dari hidup yang kekal, itu kayak kehilangan keselamatan. Padahal kita sedang bicara mengenai perseverance of the saints, ya. Ketekunan orang kudus, menjaminan keselamatan, hidup yang kekal, dan seterusnya. Kalau Adam dalam Taman Eden sudah mendapatkan hidup yang kekal, berarti dia kehilangan keselamatan, saudara. Dia kehilangan keselamatan. Maka fakta bahwa kalau Tuhan, ini yang ditekan oleh Arminian, Tuhan itu mengampuni dosa dan membawa manusia kembali dalam posisi Adam, itu tidak mendapatkan hidup kekal. Itu bisa mendapatkan hidup kekal, maka tidak heran orang Arminian mengatakan bahwa kita harus taat, melakukan ketaatan tersebut, saudara. Ketaatan sempurna diperlukan untuk bisa mendapatkan hidup kekal ini, tidak ada jaminan atas keselamatan, tidak heran. Mengapa? Karena mereka belum, sampai mati lah, baru tahu bahwa mereka itu bisa taat sempurna atau tidak. Seumur hidup, tidak ada, belum tahu, bahkan jatuh bangun seterusnya, itu belum tahu bahwa mereka bisa taat sempurna atau tidak. Tidak heran, saudara, mereka melakukan hal ini. Berkhof mengatakan, saudara, it is quite evident dari Alkitab, ya, adalah satu yang sangat jelas sekali daripada Alkitab, bahwa justification, pembenaran tersebut itu bukan cuma pardon, atau pengampunan dosa saja, enggak. Pembenaran ini lebih daripada itu. Coba kita buka beberapa ayat. Zakaria, ya, Zakaria, kita buka dari Perjanjian Lama, Zakaria pasal yang pasal yang ketiga, maaf. Zakaria pasal yang ketiga, ayat yang saya baca ayat yang ketiga dan keempat, saudara. Yosua, imam besar Yosua. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Jadi, tapi bukan cuma berhenti sampai di sana, ya. Bukan cuma Tuhan minta menanggalkan saja, tuh, ya, membuang yang kotor. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahan daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu, bukan pakaian pesta, jadi pakaian yang indah, saudara. Pakaian yang indah akan diberikan kepadamu. Jadi pembenaran itu bukan cuma menanggalkan yang rusak, tapi menggunakan atau mengenakan yang baik. Itu penting, saudara. Ya, maka di sini coba kita buka Roma pasal yang kelima, ya, Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Perhatikan, pembenaran di sini itu bukan cuma berdamai dengan Allah, kita diampuni, tapi kita akhirnya mendapatkan jalan masuk, saudara. Jadi ada dua aspek, negatif dan positif. Ya, yang positif ini harus lebih tekankan lagi dalam teologi reform. Yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita dapatkan jalan masuk tersebut.
Ya, Berkhof mengatakan, saudara, dalam systematic theology, saudara, yang mengatakan justification, pembenaran, justification by faith brings not only peace with God. Jadi pembenaran oleh karena iman itu tidak hanya membawa damai bersama dengan Allah, tapi juga akses kepada Tuhan, kepada Allah, dan joy in the hope of glory, saudara. Jadi dua hal yang terjadi, saya sudah terjemahkan Berkhof dalam bahasa Indonesia, adalah sangat jelas dari Alkitab bahwa pembenaran adalah lebih daripada sekedar pengampunan. Dua hal yang terjadi, waktu kita dibenarkan secara positif, kita juga diadopsi sebagai anak. Ya. Begitu diampuni dosanya saja, ya itu tidak cukup, tapi kita secara positif kita diadopsi sebagai anak. Saudara, menjadi anak adopsi ini penting. Yohanes pasal 1 ayat 12, mereka yang percaya itu diberikan kuasa menjadi anak. Bukan menjadi anak karena natur, ini melawan teologi liberal. Saudara. Teologi liberal mengatakan semua adalah anak Allah, tidak, tapi mereka yang percaya sekarang menjadi anak. Jadi bukan by nature adalah anak Allah, tapi by suatu decision untuk bisa mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita jadi anak Allah. Nah, coba kita buka Roma pasal 8, saudara. Roma pasal 8 ayat ke-17, ya. Dan jika kita adalah anak, ya saya bacakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, ini luar biasa, saudara. Kita bukan cuma menjadi anak tanpa ada faedah menjadi anak. Mengapa Tuhan mau mengadopsi kita menjadi anak? Karena kita akan menjadi ahli waris juga. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu adalah suatu jaminan, itu adalah ahli waris. Sebagaimana Kristus mendapatkan segala sesuatu daripada Tuhan, daripada Bapa, kita dalam Kristus, kita juga menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau Kristus, saudara melihat ya, Kristus mendapatkan hidup yang kekal tersebut, manusia Kristus ya tentunya di sini, saudara, sebagai Adam yang kedua, kita juga mendapatkan hidup kekal tersebut. Dan sebagai anak, kita mendapatkan hak dan warisan anak itu hidup kekal. Ya, saya perhatikan di sini, saudara, hidup kekal itu bukan bicara mengenai cuma pengampunan dosa, enggak, tapi something else, something more, yang enggak dibicarakan oleh teologi Arminian dalam hal ini. Karena teologi Arminian hanya bicara mengenai pengampunan dosa, tapi bukan something else yang terjadi. Michael Horton mengatakan, bukanlah pengampunan yang akan bertahan di penghakiman terakhir, bukan. Saudara, kalau saudara diampuni tanpa ada aspek positif yang kedua, saudara dijadikan anak, saudara tidak akan bertahan, tetap bertahan dalam penghakiman Tuhan. Karena saudara hanya cuma dikembali kepada Adam, status Adam belum jatuh dalam dosa, dan saudara sudah diampuni bisa berdosa lagi. Itu konsep daripada orang Arminian. Tapi akhirnya adalah suatu kebenaran yang, nah ini righteousness dalam bahasa Inggris, kebenaran, keadilan yang diberikan kepada kita. Kita baca lah, coba kita baca Kejadian. Ini sebenarnya sudah ada kitab Kejadian. Saudara. Kejadian pasal yang ketiga, saudara. Kejadian pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-21. Saudara tahu ya ayat yang ke-7 ya. Mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa, lalu mereka lakukan apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu yang dilakukan oleh manusia, mencoba menyelesaikan problema dosanya sendiri. Itu agama, saudara. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 21, Tuhan Allah itu membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tidak cukup cuma diampuni dosa, tapi harus something else yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini anugerah atau kebenaran Kristus itu dicangkokkan kepada kita. Saya tidak usah baca Pengetahuan Iman Westminster spesial 1, kita lewatkan saja. Ini, saudara. Keterkaitan antara pembenaran dan kebenaran atau righteousness, kebenaran Kristus. Ketika kita dibenarkan, terus kita kaitkan juga dengan fakta bahwa kita menerima kebenaran Kristus. Secara singkat, saudara, kita bisa bicara mengenai doktrin imputasi dan infusi. Infusi itu doktrin daripada Katolik. Infusi itu Agustinian atau Roman Catholicism. Kebenaran Kristus itu ditanamkan atau diinfusikan kepada orang yang berdosa. So, mungkin bisa pikir sebagai orang yang di rumah sakit ya. Orang yang di rumah sakit mendapatkan infus, itu cairan infus diinfuskan dalam darah. Itu menjadi satu ya tercampurkan dan bisa lagi dibedakan. Ya, itu kebenaran Kristus bagi orang Katolik itu diinfusikan kepada orang berdosa. Jadi bagian daripada kebenaran orang berdosa. Imputasi Reform atau Protestan, Reform juga mempercayai hal ini, saudara. Kebenaran Kristus ini diperhitungkan, bukan ditanamkan, diinfusikan kepada kita, diperhitungkan kepada orang yang berdosa.
Ini membenarkan, salah ketik, maaf. Nggak apa-apa, nanti saya ganti aja. Membenarkan orang berdosa tanpa menjadikan kebenaran Kristus itu menjadi bagian daripada kebenaran orang berdosa tersebut. Ya, seperti kayak satu pohon yang dicangkokkan kepada pohon yang lain, itu saudara bisa terus memisahkan ya. Itu bukan berarti bahwa lalu dua itu saudara tidak bisa pisahkan lagi karena sudah dicangkokkan. Enggak, dicangkokkan itu menunjukkan ada suatu perbedaan. Pohon inang yang asli, yang pohon inang dan yang dicangkok itu berbeda. Ketika kita katakan dalam konsep orang Protestan, orang Reform, kebenaran Kristus dicangkokkan kepada kita, itu kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita. Itu berarti bahwa tidak pernah tercampur, bukan berarti bahwa kebenaran Kristus sekarang tercampur dengan kebenaran. Tidak ada yang benar dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengenakan jubah kepada kepada Adam, jubah kulit pada Adam dan Hawa, itu bukan berarti bahwa sekarang kulit binatang itu dan kulit Adam itu menjadi satu. Enggak, itu tetap terpisahkan. Saudara. Itu jubahnya Adam, benar jubahnya Adam, karena Tuhan berikan kepada Adam. Tapi bukan berarti bahwa kulitnya Adam menjadi satu dengan kulit daripada jubah atau daripada binatang itu. Enggak demikian. Demikian juga dengan kebenaran daripada orang Kristen, kita ini menjadi orang kudus, itu bukan karena kita bersih dalamnya. Kita masih adalah orang-orang yang bisa berdosa, jatuh bangun, dan seterusnya. Kita adalah orang kudus karena kebenaran Kristus itu sudah diberikan, dijubahkan kepada kita. Ketika Allah Bapa melihat kita, dia melihat, oh bukan dosanya kita, dia melihat jubahnya kita, jubah kebenaran Kristus. Maka kita dipanggil sebagai orang yang kudus. Nggak usah bicara mengenai hal ini, bolehlah bicara mengenai hal ini lah, biar komplit. 2 Korintus pasal 5, coba kita baca. 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-21. Ya, saya bacakan di sini 2 Korintus pasal 5 ya, 21. Perhatikan Saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya gambarkan di sini ya. Coba saya gambarkan. Ya, ini double imputation. Kristus, ya, ini disalibkan. Ya, dia yang tidak mengenal dosa, ini kita. Ini Adam kedua. Ini kita. Ini saudara, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa oleh karena kita dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan. Saya perhatikan di sini, Kristus tidak pernah, Kristus tidak pernah berdosa, tapi dia dijadikan dosa oleh karena kita. Itu dosa kita dicangkokkan kepada Kristus. Supaya kita dibenarkan, bukan berarti bahwa sama seperti Kristus bukan mendapatkan dosa karena kita, jadi terjadi dosa. Kita juga dibenarkan, bukan berarti bahwa kita mendapatkan atau menjadi benar. Atau istilah lainnya adalah kita sendiri adalah orang yang benar. Oleh karena kebenaran Kristus dicangkokkan kepada kita. Ya ini saudara, sama seperti Kristus dijadikan dosa tanpa dia sendiri berdosa. Demikian pula kita dijadikan benar tanpa diri kita sendiri benar, saudara. Nah, kita ada orang yang berdosa, saudara. Nah, yang diimputasikan ini apa? Ini menjadi satu pertanyaan, saudara. Ketaatan pasif itu diimputasikan kepada kita. Penderitaan Kristus yang menebus itu, yang memuaskan tuntutan keadilan kepada Tuhan, itu diimputasikan kepada kita, sehingga kita tidak harus mati di kayu salib. Karena Kristus sudah menggantikan itu atoning death bagi kita, saudara. Itu diimputasikan kepada kita supaya kita tidak harus disalibkan di atas kayu salib. Tapi bukan hanya itu saja, tapi ada hal yang kedua yang penting, ketaatan aktif dari Kristus. Apa tuh ketaatan aktif? Bukan bicara ini bicara mengenai penderitaan yang menebus ya, khususnya di atas kayu salib ya. Ini khususnya di atas kayu salib. Tapi ketaatan aktif itu adalah satu ketaatan yang seumur hidup yang Kristus lakukan. Kayu salib kok, kayu aktif. Ya, kayu salib. Ketaatan aktif itu berbeda. Ketaatan aktif adalah seumur hidup dia secara penuh seumur hidup taat terhadap hukumnya Tuhan, saudara. Imputasi ketaatan pasif
Itu dasar pengampunan kita, pengampunan dosa. Kita tidak harus akhirnya disalibkan, atau kita tidak harus disalibkan karena dosa-dosa kita diampuni. Kematian Kristus di atas kayu salib itu membebaskan kita dari hukuman dosa. Ketika diimputasikan kepada orang percaya, mereka mendapatkan pengampunan dosa. Tapi imputasi ketaatan aktif itu dasar bila orang berdosa diperhitungkan sebagai benar oleh Allah. Sekali lagi, saudara harus bedakan ya, imputasi ketaatan aktif, dua-dua harus terjadi. Imputasi ketaatan pasif itu dasar pengampunan dosa, tapi imputasi ketaatan aktifnya Kristus itu dasar orang berdosa dianggap benar, diperhitungkan sebagai benar oleh Allah. Ketaatan sempurna seumur hidup dari Kristus diberikan kepada kita, saudara. Itu dicangkokkan kepada kita. Ya, atas tuntutan hukum, maaf ada salah kata saya bereskan, saudara ya. Ketaatan aktif ini itu ketaatan seumur hidup Kristus atas tuntutan hukum. Sekarang membuat Kristus berhak mendapatkan hidup yang kekal. Kalau Adam pertama, saudara, itu taat, tidak jatuh dalam dosa, dia mendapatkan hidup yang kekal. Adam yang kedua ini akhirnya benar-benar taat, dia mendapatkan suatu jaminan, itu tubuh kemudian diberikan kepada dia, itu dia mendapatkan hidup kekal, dan diimputasikan kepada kita orang percaya, kita mendapatkan hidup yang kekal. Ya, saudara tidak mendapatkan hidup kekal kalau cuma Kristus mati di kayu salib. Oleh karena itu, saudara, Paulus mengatakan satu kalimat yang penting. Bila Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Kenapa Paulus tidak mengatakan bila Kristus tidak mati di kayu salib, sia-sialah iman kita? Yang Paulus katakan adalah bila Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Karena ya kita kembali lagi, cuma balik doang ke Adam doang, sebelum jatuh dalam dosa. Dan kalau Adam yang pada saat itu pun akhirnya tidak bisa taat, apa yang menjamin kita bisa menjadi orang yang taat seumur hidup? Tidak mungkin, saudara. Tidak ada jaminan tersebut. Maka imputasi kebenaran Kristus, kalau kita bicara mengenai imputasi kebenaran Kristus, ya diimputasi ya ketaatan Kristus, baik itu pasif dan aktif diberikan kepada kita. Asis Sproul pernah mengatakan suatu kalimat, saudara, saya pakai pointer ya. Asis Sproul mengatakan suatu kalimat, keselamatan kita tidak bersandar di dalam kematian Kristus yang menebus saja, tapi di dalam hidup yang sempurna, ketaatan yang aktif. Jika untuk menjaminkan penebusan kita, Kristus hanya perlu untuk mati menebus kita, maka dia dapat turun dari surga dan langsung naik ke atas kayu salib. Untuk apa dia harus hidup 33 tahun lebih? Kalau saudara hanya mengharapkan ketaatan pasif dari Kristus, ya sudah, yang Tuhan perlu lakukan itu hanya Kristus datang, anak Allah inkarnasi, dapat jadi baik, tapi dia langsung dari surga, langsung ke salib, disalibkan. Dan itu saudara dapatkan, yaitu ketaatan daripada pasif Kristus anak Allah ini. Ya, tetapi dia juga harus menggenapkan seluruh kebenaran dengan menyerahkan dirinya di setiap titik, setiap saat hidup dia di bawah hukum Allah. Melalui hidupnya yang tanpa dosa, dia memperoleh jasa yang positif. Jasa yang akhirnya dicangkokkan kepada semua orang yang meletakkan iman mereka di dalamnya. Kristus tidak hanya mati bagi kita, dia juga hidup bagi kita. Coba perhatikan, mungkin kalimat selanjutnya. Ya, hanya memiliki ketaatan pasif, penderitaan Kristus saja, kita hanya kembali pada status Adam sebelum jatuh dalam dosa, tapi tidak mendapatkan hidup kekal, karena ketaatan Adam yang kedua inilah yang sekarang dicangkok kepada kita, sehingga kita tidak perlu lagi harus akhirnya berdasarkan ketaatan yang sempurna mendapatkan hidup kekal. Itu dituntut daripada Adam yang pertama, dituntut daripada Adam yang kedua, tapi tidak dituntut pada kita, karena kita mendapatkan cangkokan ketaatan aktif Kristus dalam hidup kita. Memiliki ketaatan aktif Kristus, cangkok ya, itu kita mendapatkan jaminan surga. Mason mengatakan satu kalimat, ya, inilah alasan mengapa mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus berada dalam kondisi yang lebih terberkati, blessed, more blessed, dibanding dengan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Saudara yang sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saudara lebih baik kondisinya sekarang daripada Adam sebelum jatuh dalam dosa, saudara. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, ya memang dia benar di hadapan Allah, dia belum berdosa, dia benar di hadapan Allah. Tetapi jangan lupa, dia masih tetap mungkin untuk menjadi tidak benar dengan cara ya dia berdosa melawan Tuhan, dia mati, harus mengalami kematian, dan itu menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak hanya benar di hadapan Allah, tapi juga tidak lagi mungkin untuk tidak menjadi benar lagi. Ini jaminan keselamatan, ini assurance of salvation. Perseverance of the saints. Mengapa kita percaya?
Karena kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus, mengapa kita percaya bahwa kita pasti diselamatkan? Ada assurance of salvation, ada perseverance of the saints. Karena kita percaya bahwa yang dilakukan Kristus, yang dicangkokkan pada kita itu bukan cuma kematiannya dia saja, tapi hidup dia, seumur hidup, ketaatan dia itu diberikan pada kita. Ya, ini penting sekali, saudara ya. Mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak hanya benar di hadapan Allah, tapi juga bukan cuma benar. Kalau cuma benar doang itu kayak Adam, tapi juga tidak lagi mungkin tidak menjadi benar, untuk tidak menjadi benar lagi. Tidak lagi mungkin untuk tidak menjadi benar lagi. Terus benar. Dalam hal ini, Adam itu masih diuji, tapi kita sudah tidak perlu diuji lagi. Kita sudah mendapatkan keselamatan tersebut. Ujian ini berakhir bukan karena mereka telah berhasil melewatinya, kita berhasil melewatinya. Ujian ini berakhir bukan karena kita sendiri telah mendapatkan upah jaminan kebahagiaan yang Allah janjikan atas syarat ketaatan yang sempurna, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita taat sempurna, kita mendapatkan jaminan tersebut. Tetapi ujian ini berakhir karena Kristus telah melewatinya bagi kita. Ujian ini berakhir karena Kristus telah mendapatkan bagi kita upah melalui ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah. Saya sampai di sini saja, saudara. Saya mau menekankan satu hal. Ya, mengapa kita percaya kepada jaminan atas keselamatan, pada perseverance of the saints? Karena ini, saudara, yang kita dapatkan daripada Kristus itu bukan cuma separuh. Kita dapatkan seluruh ketaatan daripada Kristus. Ketaatan pasif dan ketaatan aktif. Kita bukan cuma mendapatkan pengampunan dosa. Kalau kita cuma mendapatkan pengampunan dosa, kita tidak beda dan orang-orang yang tidak percaya akan keselamatan, jaminan keselamatan orang Arminian. Kita cuma dibawa kembali pada posisi Adam doang, sebelum jatuh dalam dosa. Kita mendapatkan juga untuk kesempurnaan ketaatan Kristus seumur hidup itu diberikan kepada kita. Dan oleh karena itu kita sudah melewati ujian yang Adam sedang terima daripada Tuhan. Saya ajak kita baca satu bagian firman Tuhan yang saya anggap penting sekali. Ibrani pasal yang kelima, saudara. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Ya, Ibrani pasal 5 ayat ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Banyak orang yang mengira ayat ke-7 ini cuma bicara mengenai ya dia doa ratap tangis di Taman Eden 24 jam terakhir dari hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Saya suka terjemahan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris. Itu ayat ke-7, in the days, plural, ya, jadi dalam hari-harinya. In the days of his flesh, dalam hari-harinya di dalam daging. Maksudnya di sana, saudara, dalam hari-harinya di dalam daging, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ketaatan Kristus itu bukan cuma 24 jam terakhir yang kita perhatikan, tapi seumur hidup itu dia memohon kepada Tuhan. Dia terus bersandar kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memberikan ratap tangis di hadapan Tuhan. Dan dia taat. Berbeda dengan Adam yang pertama. Adam yang pertama itu tidak bersandar pada Roh Kudus. Adam yang pertama itu bersandar pada kekuatan diri dia sendiri. Adam yang kedua, in the days of his flesh, dia terus bersandar pada Tuhan. Ini yang membedakan keselamatan kita orang beriman. Kita percaya, mengapa? Karena kesempurnaan Kristus. Kesempurnaan pada ketaatan ini. Oke, sampai di sini saja. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.